Selamat pagi, kali ini saya akan memberikan kuliah tentang histologi dari limfoid organ. Outline-nya yang dibatasi, topik yang akan dibahas adalah tentang limfoid organ, tentang organ yang primer maupun yang sekunder. Jadi jaringan limfoid itu ya bisa kita temukan dalam bentuk yang difus ya maupun yang folikuler dan dalam bentuk organ. Dalam bentuk organ itu tersusun seperti organ ini yang limfoid primer dan sekunder. Yang folikuler ditemukan dalam limfoid folikel atau limfoid nodul. Ada dua tipe daripada limfoid, jaringan limfoid ya. Di sini bisa ditemukan berkapsel, kemudian dan tidak berkapsel. Namun di antaranya ada juga yang berkapsel sebagian seperti tonsil. Limfoid organ ditemukan hampir di seluruh tubuh. Yang primer ada dua, yaitu timus dan sumsum tulang atau bone marrow. Sedangkan yang sekunder kita bisa temukan seperti lymph node atau kelenjar getah bening, kemudian spleen atau limpa atau lien, kemudian ada juga tonsil dan juga mouth mucosa associated lymphoid tissue. Organ limfoid primer itu bertanggung jawab untuk pembentukan dan pematangan sel limfosit menjadi matur dan imunokompeten sel. Jadi maksudnya bisa membedakan antara dirinya maupun benda asing atau bukan dirinya seperti itu ya. Di sini yang sebagai organ limfoid primer seperti yang disampaikan tadi adalah bone marrow atau sumsum tulang. Bone marrow atau sumsum tulang merupakan tempat untuk development daripada limfosit B maupun limfosit T. Namun untuk limfosit B sendiri dia akan menjadi imunokompeten di bone marrow, sedangkan untuk limfosit T dia akan menjadi kompetennya di timus itu ya. Untuk bone marrow akan dibahas secara tersendiri dalam kuliah hematologi. Selanjutnya kita akan membahas ke timus. Jadi timus merupakan salah satu organ limfoid primer. Dia akan mematangkan atau membuat imunokompeten daripada sel limfosit T. Timus lokasinya di superior mediastinum. Timus sudah mulai berkembang saat mulai fetus, di mana terjadi mulai pematangan terhadap sel limfosit T menjadi imunokompeten. Dan sampai akhirnya lahir dan puberti itu akan atrofi timusnya dan digantikan oleh jaringan lemak atau adipos, yang mana fungsinya saat itu juga sudah menurun. Secara histologi, timus terbagi menjadi dua lobus, yang masing-masing lobus terdiri dari lobulus, dan masing-masing lobulus kita temukan adanya korteks dan bagian medular. Selain itu ditemukan juga kapsel pada bagian yang membungkus daripada organ timus tersebut ya. Kapselnya merupakan jaringan ikat kolagen yang masuk nanti sebagai trabekula dan membagi timus menjadi septa-septa. Fungsi secara umum adalah untuk imunokompeten daripada sel T. Kemudian sel di timus ini juga terjadi pengenalan daripada epitop, self epitop MHC dengan sel limfosit ini, dan juga eliminasi terhadap sel limfosit T yang intoleran. Bagian secara skematis ini kita nampak bagian korteks, kita lihat adanya sel-sel limfosit atau timosit namanya yang kecil-kecil bergerombol seperti buah anggur ini ya. Kemudian kita juga menemukan sel-sel berbentuk seperti bintang atau kita namakan adalah epithel reticular cell yang ada adalah tipe 1, 2, dan 3 di bagian korteks. Di mana epithel reticular ini dan juga endotel dari pembuluh darah dan basalamin dari pembuluh darah itu membentuk yang namanya blood thymic barrier, sehingga terlindungilah proses pendidikan yang terjadi di bagian korteks daripada timus. Nah, selanjutnya setelah dididik bagian timus, sel-sel yang berhasil lulus akan ke medula. Nah, itu akan dibahas selanjutnya ya. Nah, di sini epithel reticular tipe 1, 2, 3 yang kita temukan di korteks, selain dia itu untuk melindungi perkembangan sel T, dia juga mempresentasikan self antigen MHC1 dan 2, sehingga sel yang dididik mengenali self-nya, dan dia akan mengeliminasi sel T yang intoleran. Selain itu, dia juga akan memproduksi beberapa hormon seperti timosin, timopoietin, timodulin, dan thymic humoral factor. Jika dilihat dari fungsinya, di bagian korteks ini apa yang terjadi ya? Jadi awalnya yang T-cell prekursor yang dari bone marrow itu
akan menjadi timosit jika dia memiliki NOD1 reseptor, merupakan T cell lineage dia. Nah, saat itu dia memiliki double negatif ya, timosit, jadi hanya CD2 aja yang positif. Kemudian terdapat mulai T cell reseptor, kemudian terjadi double positif CD4 dan CD8, dan ditambahkan dengan low level CD3 dan T cell reseptor. Nah, saat ini dilakukan tes terhadap sel MHC maupun epitop, ternyata 90% tidak mengenali selnya, dan itu harus dilakukan apoptosis. Sedangkan yang 10% yang mengenali itu akan lanjut menjadi single positif dengan high level CD3 TCR memasuki medula. Kemudian dilakukan juga pengenalan terhadap sel epitop yang belum dipresentasikan di korteks. Dan jika mereka melawan atau terhadap sel tersebut, akan dilakukan apoptosis lebih lanjut, yaitu melalui clonal deletion. Nah, yang tidak melakukan perlawanan itulah yang akan lanjut untuk sebagai sel yang imunokompeten atau naive T cell yang akan meninggalkan timus dan dibawa ke peredaran darah. Nah, kemudian di medula, seperti tadi saya sampaikan, jika di korteks ada tipe 1, 2, 3 epiteletikuler, di medula kita temukan adanya 4, 5, 6 sel epiteletikuler, kemudian sel imunokompeten T limfosit, dan juga ini yang hasil Karpus-Skull ini, yang merupakan tanda karakteristik daripada timus, itu merupakan sel degenerasi daripada sel tipe 6 dan juga timosit-timosit yang sudah mati di sini membentuk hasil Karpus-Skull ini. Baiklah, kita lanjut ke organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder di sini bertanggung jawab terhadap lingkungan yang sesuai ya, di mana sel imunokompeten dapat bereaksi baik dengan antigen maupun antar sel sehingga menimbulkan suatu respon imunologi terhadap adanya antigen atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Di sini termasuk lymph node atau kelenjar getah bening, kemudian spleen atau limpa, tonsil, dan non-encapsulated lymphoid tissue atau MALT tadi. Lymph node atau kelenjar getah bening, dia itu hampir ada di seluruh tubuh ya, lokasinya baik itu di leher, di aksila, di selangkangan, dia paling banyak ya. Dia itu kecil, kemudian berkapsel, kemudian strukturnya oval, nampak seperti ginjal ataupun biji kacang, memiliki struktur yang cembung di permukaannya tempat masuknya afferent lymph vessel, dan bagian cekung yaitu hilum di mana arteri, vena, nerve maupun efferent lymph vessel bisa melalui hilum ini ya. Dan kapselnya itu memasuki korteks, kemudian parakorteks dan medula. Jadi secara histologi bagiannya adalah ada kapsel, ada korteks, parakorteks, dan juga medula, dan lanjut keluar ke hilum ya. Nah, pada kapsel ditemukan dense irregular connective tissue ya. Kemudian vaskularisasinya juga, kalau arterinya itu masuk dari hilum, kemudian ke medula, kemudian ke korteks, cortical capillary bed, post capillary venula, large vein, kemudian keluar lagi melalui hilum. Sedangkan afferent lymph vessel yang memasuki melalui kapsel, kemudian jadi subcapsular sinus, cortical sinus, medullary sinus, dan akhirnya keluar melalui hilum sebagai efferent lymph vessel. Nah, secara skematis kita lihat bagian korteks ya. Bagian korteks kita menemukan adanya lymphoid nodule. Yang bulat-bulat ini adik ya. Jadi lymphoid nodule ini setelah diteliti katanya rich B ya. Jadi sel B-nya yang banyak. Kemudian kita juga mengenal adanya lymphoid nodule itu yang primer maupun yang sekunder. Yang primer kita tidak menemukan adanya germinal center, dan biasanya pada kondisi aseptik, misalnya pada bayi seperti itu yang belum terinfeksi sering. Sedangkan pada yang sudah dewasa, sebagian besar lymphoid nodule adalah berupa secondary lymphoid nodul ya, yang ada germinal centernya yang bagian terang di tengah ini ya, dan bagian mantelnya atau koronanya. Nah, ini seperti ini ada germinal center dan juga ada bagian mantel atau korona. Ya, kemudian untuk parakorteks sendiri adalah terletak antara korteks dan medula. Di sini katanya banyak limfosit T-nya. Kita juga bisa menemukan adanya high endothelial venula di sini. Limfosit bisa meninggalkan pembuluh darah itu memasuki lymph node ya, melalui daripada sel kuboid yang ada di high endothelial venula. Selain itu ada peran daripada selectin integrin maupun chemokine pada proses ini.
Jika kita bandingkan, kita ngelihat adanya di high endothelial venula itu adalah dia endotelnya adalah kubus, sedangkan pada yang post capillary venule biasa itu pipih ya, endotelnya adalah sel selapis pipih. Baiklah, selanjutnya ke medula. Medula itu khasnya adalah medullary cord dan juga medullary sinus. Sinus ini adalah ruangan. Medullary sinus kita temukan adanya sinus fluid, makrofag maupun limfosit ya. Di sini lymph node atau kelenjar getah bening berfungsi untuk memfiltrasi limfo remove untuk menghilangkan bakteri maupun substansi asing lainnya ya, sebagai juga tempat untuk antigen recognition di sini ya. Selanjutnya kita ke limpa atau lien atau spleen, merupakan organ limfoid yang terbesar ya. Dia letaknya di cavum abdomen, upper left quadrant ya. Nah, di sini secara histologis kita mengenal adanya white pulpa dan red pulpa atau pulpa putih dan pulpera. Apa yang kita temukan pada pulpa putih? Pulpa putih ya, jika ini adalah spleen ya, kita temukan adanya pulpa putih adalah central artery, kemudian kita temukan adanya pulse, periarterial lymphatic sheath, kemudian adanya nodul dan juga epitel retikular dan juga makrofag. Sedangkan di yang red pulp kita bisa menemukan adanya spleen sinus dan juga spleen cord. Pada cord kita temukan adanya sabut retikular dan juga sel-sel seperti makrofag, monosit, limfosit, plasma sel, RBC maupun granulosit. Sedangkan pada sinusnya kita di sini adalah juga ruangan yang dibatasi dengan endotel yang tidak irregular ya. Kemudian fungsi daripada limpa sendiri selain memfiltrasi darah juga berfungsi dalam hemopoiesis. Dia juga bisa untuk memproduksi limfosit juga ya jika dibutuhkan, dan juga merusak daripada platelet dan RBC yang sudah tua itu ya, degradasi. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, dia menganut ada kombinasi ya dari closed circulation theory maupun open circulation theory. Jadi artinya yang close ini adalah ujung terminal daripada arteri centralis atau arteri terminalis itu langsung nyambung dengan sinusoid. Sedangkan pada open itu ujungnya tidak nyambung dengan sinusoid tapi membuka di cordnya seperti itu ya. Nah, jika kita lihat secara skematis juga, ini yang pulpa putih ada arteri centralis, periarterial lymphatic sheath yang katanya banyak mengandung sel T, dan juga nodul yang banyak atau lymphoid nodul yang banyak mengandung sel B itu ya. Dan sisanya di luar ini adalah pulpa merah, yaitu sinus, splenic sinus maupun splenic cord. Baiklah, selanjutnya kita ke non-encapsulated lymphoid tissue. Kita sebut juga mucosa associated lymphoid tissue atau MALT. Jadi merupakan infiltrasi lymphoid nodul di mukosa. Kita bisa menemukannya di berbagai mukosa yang ada di seluruh tubuh kita, baik itu di saluran cerna maupun saluran nafas dengan nama GALT maupun BALT. Di sini terdapat peran daripada sel M yang berfungsi untuk transitosis, yaitu menangkap antigen dan langsung meneruskannya ke makrofag. Jadi lebih cepat proses imunologinya. Yang terakhir adalah tonsil. Tonsil itu adalah berkapsel namun tidak komplit. Nah, tonsil ditutupi oleh epitel yang ditentukan oleh lokasi di mana tonsil itu berada. Misalnya kalau palatin itu adanya di saluran cerna, di sini di cover atau ditutupi oleh stratified squamous non-keratinized epitel. Pada tonsil palatin kita mengenal adanya kripta yang dalam dan bercabang, sehingga muara dan juga muara kelenjar ludah tidak ada di dasar krip. Dan itu membuat tonsil ini mudah sekali mengalami peradangan ya. Tonsil palatin. Demikian juga ada tonsil pharyngica yang lokasinya di saluran nafas dan ditutupi oleh ciliated pseudostratified epitel yang merupakan epitel saluran nafas. Dia tidak memiliki krip namun memiliki plate ya, hanya lipatan mukosa. Dan juga ada yang lingual, tonsil lingualis itu dia memiliki krip yang sangat sederhana ya. Seperti itu, jadi tidak seperti palatin yang sangat mudah terinfeksi. Jadi kalau ini adalah contoh yang palatin ya, dengan lymphoid nodul yang ditutupi dengan epitel ya, epitel berlapis pipih non-keratinized, kemudian dengan kripnya yang dalam dan bercabang ya. Jadi mungkin sekian yang bisa disampaikan untuk kuliah kali ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.